Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Kita diberikan kenikmatan kesehatan yang mahal harganya. Kita diberikan kenikmatan waktu luang, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang dengan kesemuanya kalaulah sekiranya kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, maka tidaklah sanggup kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Maka barang siapa yang mengikuti jejak langkah beliau, insyaallah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada hari Jumat malam Sabtu kita mengadakan ta'lim dan insyaallah ta'lim pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Mustato dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ta'lim pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yakni taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Mustato. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa tama alaina ni'mah wa radiya lakumul islam madina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu ilan nasi kafatan basyara wa nadhira. Hadiyan ilal haqq wa da'iyan ilaih. Wa arsadu an yu'allama ummatu anna al-'alama salihan tariqas sa'adah wal fawzil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhirih. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur Allah takdirkan kita untuk bisa bermuwajahah
hadir di rumah Allah yang mulia ini di Masjid Al-Jihad dalam rangka kita ngaji, kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, semoga dimudahkan rezekinya melimpah, yang punya utang semoga cepat lunas utangnya, yang belum punya istri semoga cepat. Ya, itu urusan Anda. Jemaah sekalian, ya Allah, satu nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat sehat. Nikmat yang sering disia-siakan, nikmat sehat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Karena kalau posisi kita ini sakit Bapak Ibu, itu apa-apa nggak nyaman. Tidur nggak enak, makan pun tidak enak. Kalau kita sakit itu yang sakit di mana? Di sini. Ya Allah, Pak. Maka nikmat yang utama adalah nikmat sehat. Ada 3 nikmat yang mesti harus kita syukuri. Kalau nikmat 3 ini ada pada diri seorang, kemudian tidak bersyukur, itu namanya kebangetan. Kebangetan bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Kelewatan. Oh, itu ya. Kalau bahasa Padangnya, sungguh terlalu. Nih kok saya lihat-lihat nggak ada kepala bujang nih. Mana kepala bujangnya? Tadi sebutkan atas rahmat Allah, tapi Pak rahmatnya nggak hadir. Man asbaha minkum. Siapa di antara kalian yang di pagi hari itu ada 3 nih. Aminan fi sirbihi, aman. Ya kan? Saya sampaikan, kalau di pagi hari ini siapa yang aman, Pak? Ayo, kita di pagi hari aman tidak? Aman. Harta kita aman? Aman. Istri kita aman? Digondol orang? Tidak. Anak kita aman? Aman. Dengan tetangga aman, 1, Pak. Kita tenang, kita aman. Nikmat yang 1. Yang kedua, wa ma'afan fi jasadihi, badannya sehat. Ada yang gudikan? Enggak ada. Yang borok? Enggak ada. Semua sehat. Artinya apa? Bisa beraktivitas. Buktinya Bapak Ibu itu sampai di masjid berarti sehat. Kalau mau sehat 100% ya berat, Pak. Kita apalagi orang yang sudah umur tua. Itu 41 ke sininya itu nikmat Allah sudah dikurangi. Puncak-puncaknya orang itu pada umur 40 tahun. 41, 42, 43, aduh, nikmat Allah dikurangi. Gigi sudah mulai tanggal. Mata sudah kabur. Tangan sudah kendur. Makanannya bubur. Mundur-mundur kecegur. Iya, Pak. Kemudian kalau kita ini sakit itu sudah susah, agak susah sembuhnya. Kenapa? Daya tahan tubuh kita sudah lama dipakai, 60 tahun, 70 tahun, cepet capek. Bapak Ibu sudah banyak yang bau balsem tuh. Sudah tua. Oleh karena itu, ketika kita sehat disyukuri, dan yang ketiga adalah wa indahu qutun yaumihi. Ada makanan yang bisa dimakan di hari itu. Fa ka'annama khizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia sudah dikuasai, dunia sudah ada di genggamannya. Tuh, siapa yang aman jiwanya? 1. Yang kedua, siapa yang badannya
sehat di pagi hari itu. Dan yang ketiga, siapa yang ada stok makanan yang bisa dimakan di hari itu, maka seolah-olah dunia sudah ada di genggamannya. Baik jamaah sekalian, ngaji kita surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Saya tak membaca ayat ini, kalau salah dibetulkan, kalau betul, oh jangan disalahkan. Orang melas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إلى آخره. اللهم ارحمني بالقرآن. Wal-laili idza yaghsa. Allah bersumpah demi waktu malam. Berapa bulan yang lalu saya sampaikan tentang Allah itu memakai kalimatul qasam. Wawu itu merupakan harful qasam, huruf sumpah. Berarti setiap ayat, setiap surat yang diawali dengan wawul qasam itu menunjukkan suatu hal yang sangat-sangat penting. Allah akan memberitahukan kepada kita semua perihal yang sangat-sangat penting, maka diawali dengan wawul qasam. Maka setelah wawul qasam itu pasti kasrah. Berarti kalau ada huruf wawu kemudian kasrah, wawu itu menunjukkan wawul qasam, wawu sumpah. Setelah ada harful qasam, kalimatul qasam, nanti ada jawabul qasam, ada jawabnya sumpah. Al-lailu aslinya, tapi karena ada didahului dengan wawul qasam menjadi wal-laili, demi waktu malam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wa itu dalam bahasa Arab berfungsi sebagai kata-kata sumpah. Al-lail adalah malam. Malam itu ya malam. Malam itu berarti tenggelamnya matahari sampai dengan terbit fajar, itu pengertian malam. Sekarang ini sudah termasuk malam belum? Malam, Pak. Hanya malam itu nanti dibagi-bagi. Ini namanya malam, pengertian secara umum dari ghurubus syamsi, dari tenggelamnya matahari, itu waktu malam sampai terbitnya fajar. Yaghsa wal laili idza yaghsa, wa demi al-lail waktu malam, yaghsa berarti menutupi. Artinya apa? Artinya ketika malam tiba maka ia menutupi cahaya matahari dan menutupi sedikit demi sedikit alam sekeliling dengan kegelapannya. Maka hurubis samsi wal laili idza yaghsa di awal itu petanda malam terjadi, kemudian petanda datangnya waktu maghrib. Itulah yang sebenarnya tenggelamnya matahari itu, jadilah awal malam itu menandakan waktu maghrib, bukan jam semacam itu. Maka ada sebagian orang yang tidak bolehkan pakai jam, beduk pun juga tidak boleh. Jadwal-jadwal tidak boleh. Karena memang untuk melihat, untuk menentukan waktu sholat itu bukan jam, bukan beduk,
Kan gitu, bukan jadwal namun tenggelamnya matahari atau datangnya waktu malam. Yang namanya jadwal, jam sholat, beduk itu hanya petanda. Petanda deng itu. Yang tidak boleh itu ketika beduk kemudian jam itu sebagai pemanggil alat, pemanggil sholat. Memanggil sholat dengan beduk jelas nggak boleh. Memanggil sholat dengan jam nggak boleh. Itu hanya petanda, nengeri, mencirikan sudah waktunya masuk sholat. Maka kemudian muadzin berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Itu namanya mengajak waktu sholat dengan azan. Jadi jadwal digital, jadwal manual ini hanya membantu. Mereka yang bersikukuh tidak memperbolehkan pakai jam, pakai jadwal, tapi nyatanya begitu azan langsung buka, langsung ikut juga. Itu namanya jas buka ikat belangkon sama juga sami mawon. Karena orang azan sekarang ini begitu tet langsung azan. Mereka yang bersikukuh mengharamkan pun nyatanya juga mak bedunduk ikut juga. Tuh, Pak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ketika Allah memakai kalimatul qasam itu menunjukkan akan kebesaran Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, demi malam apabila telah menutupi siang itu enggak ada makhluk lain yang mampu. Enggak ada pawang agar siang terus, enggak ada. Ayo siapa yang mampu tunjukkan manusianya apa jin, gendruwo, tetek, melek, munyuk yang bisa membuat siang terus malam enggak bisa. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam apabila telah gelap. Nanti beda lagi dengan ketika di surat Al-Falaq. Al-Falaq itu ghosak, malam apabila telah ghosak. Ghosak itu gelap gulita. Kita suruh berdoa mohon kepada Allah karena ketika malam telah gelap gulita di surat Al-Falaq itu akan banyaknya orang yang melakukan kejahatan, memudahkan waktu untuk melakukan kejahatan, maka diperintahkan berdoa kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab apabila malam telah gelap gulita. Tapi dalam surat Al-Lail ini baru saja masuk malam. Karena malam sudah menutupi siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wah, ini masih demi, bukan ataf. Wah, itu mengandung arti demi dan kadang-kadang dan. Tergantung wawu ataf itu mengikuti kalimat sebelumnya sehingga artinya dan, tapi kalau wawu kemudian kasroh kalimatul qasam, wawul qasam berarti demi. Wan nahar, dan demi siang. Idza tajalla, apabila telah nampak. Pak. Idza apabila tajalla. An-nahar itu waktu siang. Dari fajar sudah mulai nanti subuh itu sampai dengan tenggelamnya matahari. Siangnya ditandai dengan matahari itu. Malamnya ditandai dengan bulan. Tajalla itu berarti terang benderang. Betul-betul telah nampak siangnya. Tidak remeng-remeng, tidak fajar. Tapi betul-betul telah jelas tentang siangnya itu. Jika siang tiba, maka dengan cahaya matahari membuat segala sesuatu menjadi nampak. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka Allah bersumpah wal nahari idza tajalla, sehingga dengan sumpah ini
manusia tidak akan bisa menyamai waktu siang yang telah terang benderang diganti malam. Enggak bisa. Waktu siang diganti ngasar, enggak bisa. Diganti subuh, enggak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kekuasaannya itu sehingga manusia tidak akan bisa yang menandinginya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau di mukadimah tadi yang saya sampaikan kan terkait dengan pagi. Man asbaha minkum. Siapa yang pagi hari ada punya 3 hal tadi itu kan, badan sehat, punya makanan untuk makan 1 hari, kemudian badannya aman, jiwanya aman, seolah-olah dunia sudah ada di genggamannya. Kalau yang sekarang adalah siang, apabila telah nampak siangnya, semua menjadi terang, semua menjadi jelas, dan yang ada di alam ini yang paling jelas itu ketika di waktu siang. Nggak perlu listrik, nggak perlu sentir, nggak perlu listor oncor, Pak. Nggak perlu bulan. Tuh. Matahari yang menyinari satu, tapi terangnya sudah luar biasa, di mana-mana terang. Ini matahari, dan matahari itu menjadikan simbolnya dunia, simbolnya penghidupan adalah matahari. Maka tumbuhan pun kalau nggak kena matahari, konon ceritanya hidupnya tidak sehat. Demi siang apabila demi waktu siang apabila telah nampak atau telah panas, telah terik itu, Pak. Manusia nggak akan ada yang bisa menyamainya. Dulu ketika di Mandalika, itu kan ada pawang hujan tuh, ya kan? Di sini di barat ini ada pawang hujannya enggak? Enggak ada Bapak Ibu yang pengen jadi pawang hujan? Mbah Roro, pawang cinta ada enggak pawang cinta? Enggak ada juga ya. Pawang hujan itu ketika enggak turun itu sholat istiqoah agar turun membawa rahmatnya, agar rahmat itu tuh turun membawa keberkahan, maka sholat sunnah istisqa dan itu turun malah ditolak. Itu ini enggak benar. Yang ketiga, wama khalaqaz zakara wal unsa. Wama dan demi apa-apa. Kenapa enggak kasrah? Karena ma itu bukan isim. Ma itu bukan isim. Saya dulu pernah dari tahun 93 sudah ngajar bahasa Arab. Zamannya semua dulu, tapi itu kan dulu. Ya, dulu pernah belajar nahu sorof, huwa humahum ya humahun hunna. Pernah nyantri zamannya semua. Wama dan demi apa-apa khalaqo. Khalaqo itu Allah menciptakan. Yang menciptakan namanya khalik, yang diciptakan namanya makhluk. Ada enggak namanya khalik sini? Pak Kholik. Khalid itu. Khalid itu kekal, awet. Wes awet abadi. Ya, Khalid itu orang yang awet, Pak. Ya, gantengnya itu awet gitu. Amin ya. Semoga istrinya tambah lengket kayak perangku. Kemudian az-zakar ini laki-laki. Wal unsa perempuan. Wama khalaqaz zakara wal unsa artinya dan apa-apa yang Allah ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Ini Allah menggunakan kalimat ini untuk membuktikan bahwa manusia itu nggak akan bisa menyamai Allah. Allah itu yang menentukan untuk menciptakan hambanya manusia itu laki-laki dan perempuan.
Ada teori memang cara membuat anak laki-laki dan cara membuat anak perempuan. Siapa yang pernah mempraktekkan? Antum pernah mempraktekkan belum? Teori cara membuat anak laki-laki. Anak antum berapa? 7, 2. 2 itu laki-laki perempuan? Semua. Coba baca di Mbah Google cara membuat anak perempuan. Laki-laki terus saja. Banyak anak, banyak rezeki. Tetangga saya itu anaknya 11. Orang-orang khawatir, Pak. Ya Allah, ya kalau nggak bisa ngasih makan, nggak. Nyatanya 11 itu jadi orang semua, Pak. Iya. Jadi orang semua. Jangan khawatir. Kalau kita punya anak 11, nanti yang mendoakan anak 11. Kalau kita punya anak 11, yang memberikan sapangat kita anak 11. Kalau kita sakit nanti yang mijitin, yang mendoakan anak 11. Kalau satu anak saja ngasih setiap bulan 1 juta, genah 11 juta. Bayangkan, Pak. Itu rezeki urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekalian, lihat, Pak. Kita orang tua, suami, istri. Ketika bergaul, ya hanya begitu. Ya kan? Ini ada dewasa semua, Pak. Oh, ada anak-anak. Ketika suami istri bergaul beribadah jemaah, ya hanya begitu. Ditinggalkan begitu saja selama berapa? 9 bulan. Terus istrinya hamil. Musim durian minta semongko. Musim semongko minta apel. Musim apel minta pelem. Musim pelem minta jengkol. Musim jengkol minta cipuluan. Itulah orang nyidam. Terus lahir, Pak. Mak procot. Apa namanya? Lahir, ada laki-laki, ada perempuan. Lengkap tangannya, kakinya, hidungnya. Pernahkah kita ini membuat tangan anak kita, Pak? Enggak. Pernahkah kita membuat kaki anak kita? Tidak. Telinga? Tidak. Ya begitu bergaul sama istri, dibiarkan selama sekitar 9 bulan, nggak diapa-apain. Tuh, makanya Allah itu marah jikalau anak itu berani kepada orang tua. Karena orang tua itu merupakan wakilnya Allah. Itu anak itu miliknya Allah, dititipkan di rahim seorang ibu. Ya Allah, kalau di barat ini ada nggak Pak anak yang menyakiti orang tua? Ada? Banyak orangnya hadir nggak? Kan saya putu hadir. Ya, Mak, ya Allah. Maka ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Allah menciptakan laki-laki dan juga menciptakan perempuan. Bahkan ada orang yang sampai sekian tahun nggak punya anak. Ada orang yang derindil anaknya sundulan. Sundulan ke apa ya sundulan ke? Apa sundulan itu? 2 tahun mana sekali, 2 tahun punya adik lagi itu. Tuh. Ada yang banyak anaknya, ada yang tidak punya anak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ternyata manusia enggak bisa. Ada seorang dokter ahli kandungan tapi dia sendiri enggak punya anak. Jalbi. Motor punya, mobil punya, rumah punya, suami istri pegawai negeri, hartanya banyak, tapi enggak punya anak. Ada ekonominya biasa-biasa saja, kerja susah, ya Allah, tapi anaknya banyak. Begitu, ada yang enggak punya anak. Masya Allah, kekuasaan Allah. Berapa menit lagi nih? 10. Ya, ikan sepat, ikan gabus, ikan cupang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sa'yakum lasatta. Inna sesungguhnya sa'yakum usaha kalian. Kata sa'yakum kesungguhan kalian.
usaha kalian, ikhtiar kalian, lasatta, sangat bermacam-macam. Sesungguhnya pekerjaan kalian bermacam-macam. Inna yang berarti sesungguhnya berfungsi menekankan sesuatu atau yang menghilangkan keraguan yang boleh jadi itu muncul. Sa'yun itu merupakan kesungguhan. Satta secara bahasa berarti berpencar-pencar sangat jauh, berarti berbeda-beda. Kekuasaan Allah yang manusia nggak bisa menandinginya, bahwa pekerjaan kita berbeda-beda, usaha kita berbeda-beda. Ada Pak Kaum, ada Pak Kaumnya. Saya ada Pak Kaum, Pak. Saya tukang kita, bangunan Bina Rohama adalah Pak Kaum. Ngajinya bagus, tapi lucu Pak Kaum itu tukang ngedusi mayat, tapi takut dengan keranda jenazah. Kan jenengan kemana Pak Haji? Pak Kaum, tapi tukang mandiin jenazah, kalau kerandanya takut yo, itu ada. Ada yang kerjanya Pak Polisi, ada. Ada yang kerjanya dagang, ada. Ada yang kerjaannya dosen, Mas Budi itu, dosen terkenal dapat ekor muri. Nah, ada yang jadi pegawai, ada. Ada yang buruh, ada yang tukang, berbeda-beda. Dan ternyata manusia itu enggak bisa untuk kerjaan sama. Coba kalau kita semua kerjanya sama. Kalau semua polisi, saya ditangkap motoris siapa? Enggak ada. Kalau semua kerjaannya kaum, enggak Pak. Rana semua mati. Sini mandikan siapa? Ya Allah, Pak. Orang itu kerjanya sawang sih, nawang. Kalau orang yang kerjanya ceramah itu penak enggak, Pak? Enak enggak? Enak. Coba gantikan saya ini, Pak. Coba ke sini. Maju nih mic-nya. Semuanya itu sawang sih, nawang, kelihatannya enak, ternyata juga tidak enak, tergantung kita yang melaksanakan. Ini bahwa pekerjaan manusia itu adalah berbeda-beda, gimana kemudian kita syukuri. Kuliahnya sama, perguruan tingginya sama, gurunya sama, tapi nasibnya berbeda, Allah berikan rezeki juga berbeda. Maka Allah berikan kemampuan kepada kita dalam masalah mencari ekonomi berbeda-beda. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita untuk beramal soleh berbeda-beda. Maka jangan iri dengan yang lain, Pak. Ada orang yang Allah berikan kemurahan berinfak, sedekahnya banyak, Allah berikan harta yang banyak, Allah titipkan harta yang banyak, sedekahnya di mana-mana. Namun apa? Ngaji ya kurang pinter, ilmunya ya enggak bisa, kontrama ya ora teyeng. Ada orang yang sholatnya rajin, bacaannya bagus, namun jarang sedekah. Ada pakai peci apa ini? Hitam. Baik ini. Iya. Ada yang ilmunya banyak, di mana-mana punya ilmu banyak, tapi jarang sedekah, Pak. Ya Allah, ya Allah, orang itu potensinya berbeda-beda, kemampuannya beramal juga berbeda-beda. Makanya kita jangan mudah mengolokkan Bapak Ibu, menjelek-jelekkan orang lain, menyepelekan orang lain, menganggap kecil pada orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang kita olok-olok itu, kita jelek-jelekan itu, mereka lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena mereka boleh jadi bisa melakukan amal soleh yang kita tidak bisa. Seperti kemarin saya lewat di sebuah SD, Pak, mumet saya itu kalau ngajar anak SD. Ya Allah, ribut. Saya nggak diberikan kemampuan untuk bisa ngajari anak
SD. Mereka bisa. Mereka bisa mendirikan TPA, ngajar TPA, kita nggak bisa. Tuh. Maka kita jangan sombong kalau punya satu amalan yang menonjol, jangan jumawa kalau kita punya suatu amalan yang baik, kemudian mengecilkan orang lain. Kenapa? Karena orang lain pun juga Allah berikan kemampuan untuk sholat, untuk melakukan amal soleh. Kita punya kelebihan di mana-mana membantu orang, tapi jarang sholat malam. Orang yang kita kecilkan itu boleh jadi sholat malamnya rajin, puasanya rajin. Baik, jamaah sekalian. Ada seorang di Madinah itu orang yang paling jelek rupanya. Paling miskin. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Orang tuanya pun tidak jelas dia siapa orang tuanya. Dia pun juga tidak tahu siapa bapak dan maknya. Namun para sahabat merasa iri. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dia itu merupakan bagian dariku dan aku merupakan bagian darinya. Ribuan bidadari telah menantinya dan manusia tidak pantas untuk mendampingi si dia itu. Yang pantas mendampingi adalah bidadari. Siapa mereka itu? Siapa dia? Siapa? Namanya Julaibib. Julaibib seorang yang jelek rupa, orang yang paling miskin, kastanya tidak diketahui, orang tua tidak ketahui, namun mulia. Jadi orang yang mulia di akhirat nanti enggak mesti harus terkenal, Pak. Orang harus jadi Pak Kaum Kiora. Nah, enggak harus jadi Ustadz Kiora, enggak harus jadi dermawan Kiora. Allah yang Maha Tahu, kita lakukan amal soleh, insya Allah kita akan menjadi masyhur fis sama, orang yang terkenal di langit. Maka kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Kalau bisa kita ini punya amal yang diunggulkan. Yang punya harta, terus tekuni itu dengan hartanya itu jadi amal unggulan. Bapak Ibu yang rajin sholat malam, pertahankan sholat malamnya sehingga jadi amal yang diunggulkan. Yang suka muadzin terus jadi muadzin, jangan bosan-bosan sehingga jadi amal yang diunggulkan. Jadi marbot masjid terus begitu. Apa saja bisa kita lakukan untuk mendapatkan amal yang diunggulkan. Dokter itu spesialis satu bidang, spesialis saraf. Dia jantung ya ora iso, enggak begitu ahli, kemudian penyakit kandungan juga enggak ahli. Orang yang spesialis kandungan, mata yang enggak ahli, telinga juga tidak ahli. Tuh. Oleh karena itu apa yang mudah bagi kita untuk melakukan amal yang diunggulkan itu, maka inna sa'yakum lasatta, Allah itu menjadikan kita, kerjaan kita, aktivitas kita, kemampuan kita berbeda-beda. Syukuri itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mensyukuri, hati kita akan menjadi nikmat dan tentram. Ya, 3 menit lagi. Fa'amman a'ta wattaqo. Maka adapun orang-orang yang memberi, fa'amman, adapun man adalah orang, a'ta ini memberi, wattaqo dan bertakwa. Ya. Wattaqo itu adalah yang bertakwa. Sodako itu berarti membenarkan. Sodako itu. Al-husna bentuk mu'annas dari kata-kata asan. Fa'amma man a'ta wattaqo wa sadaqa bil husna. Berarti yang namanya a'ta itu berarti memberikan, mengeluarkan milik kita kepada orang lain. Ittaqo itu bertakwa. Alhamdulillah. Nah, ini muncul ini. Berarti orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang lain ini,
Ya, kemudian membenarkan akan kebenaran itu apa janji Allah? Fasanusruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkannya dalam kemudahan. Sedikit sebagai penutupnya, siapa orang-orang yang memberikan apa yang ia miliki kepada orang lain? Ini milik kita, sah milik kita berikan orang lain sebagai bentuk infak, sebagai bentuk sedekah, dan kita membenarkannya itu karena kita pengen mendapatkan pahala. Fasanusruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya itu. Jalan untuk mendapatkan kebaikan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen berbuat baik dimudahkan oleh Allah. Pengen salat malam dimudahkan. Pengen ngaji dimudahkan. Pengen umrah dimudahkan. Pengen punya istri. Ora. Ya, enggak itu masalah ya. Jangan ke walakan gelak ngomongan. Pengen baca Quran fasih dimudahkan. Artinya untuk mewujudkan suatu kemudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita pengen melakukan kebaikan dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita memberikan hak kita, milik kita berikan pada orang lain, orang yang gemar bersedekah, berinfak pada anak yatim, pada pondok pesantren, kepada masjid. Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Demikian ngaji kita, dan selanjutnya akan adanya pembagian untuk kaum duafa. Ya, duafa atau yatim ini? Yatim ya. Ya, alhamdulillah ya kita berikan kepada anak-anak yatim. Demikian saya kira cukup. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat disampaikan oleh beliau Dr. Mustafa. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat acara yang selanjutnya yakni santunan anak yatim. Yang pertama Ananda Ebi Sartio. Yang kedua Ananda Unaya. Yang ketiga yaitu Ananda Moza. Ananda Moza yang namanya Hafidh. Ini namanya Ebi Sartio. Kelas berapa? Jemaah rahimakumullah, demikian tadi santunan anak yatim. Meningkat acara yang selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، شبت كالنار كالنار وضية.